Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ketiga yang akan membahas situasi masalah kesehatan di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang dialami oleh negara-negara di berbagai belahan di dunia juga dialami oleh negara kita tercinta, Indonesia. Dan data-datanya selalu diperbarui setiap hari. Apakah Indonesia memiliki data masalah kesehatan selain COVID-19? Ternyata Indonesia punya loh data-datanya, karena secara periodik Indonesia melakukan survei berbagai hal tentang kesehatan. Antara lain Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan setiap tahun, dan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar yang diselenggarakan 5-6 tahun sekali sejak tahun 2007. Riset Kesehatan Dasar diselenggarakan secara nasional untuk melihat status kesehatan, pelayanan kesehatan, perilaku, lingkungan, dan biomedis. Nah, berbagai riset itulah yang mengaruhi perencanaan pembangunan kesehatan baik nasional, regional, dan daerah. Dan ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai hasil riset. Tentu ini dalam situasi normal ya. Dan pandemi COVID-19 jelas akan mempengaruhi. Sobat sehat, dari Susenas 2010, ternyata 70% dari masyarakat Indonesia itu sehat. Sedangkan 30%-nya mengeluh sakit dan akan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagian besar dari yang mengeluh sakit, yaitu 70% dari 30% masyarakat Indonesia yang mengeluh sakit ringan akan datang ke Fasyankes tingkat pertama, baik puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter atau dokter gigi. Sedangkan 20% dari 30% yang mengeluh sakit lebih berat akan dirujuk ke Fasyankes rujukan tingkat lanjut, yaitu klinik utama dan rumah sakit. Di tahun 1990-an, 3 penyebab kematian dan kesakitan tertinggi adalah penyakit menular. Antara lain yang tertinggi adalah infeksi saluran pernafasan atas, tuberkulosis, dan diare. Pada tahun 2015, 3 penyakit kematian dan kesakitan di Indonesia yang terbesar mengalami pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, yaitu stroke, kecelakaan lalu lintas, dan jantung ischemik. Berbeda banget ya. Coba kita lihat 6 penyakit lain penyebab kematian dan kesakitan di tahun 2015. Ternyata 6 penyakit itu adalah kanker, diabetes mellitus, tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan atas, depresi, asfiksia, dan trauma kelahiran, serta penyakit paru obstruksi kronis. Untuk tuberkulosis, salah satu penyakit menular, ternyata di tahun 2015 ada di urutan ke-6. Sedangkan di tahun 1990 ada di urutan kedua. Ini bukan berarti masalah tuberkulosis di Indonesia menurun loh, tapi bergeser tempat aja. Karena dengan adanya perubahan perilaku, menyebabkan kesakitan dan kematian menjadi berubah. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia mempunyai 2 beban. Harus mengatasi masalah penyakit tidak menular dan juga mengatasi masalah penyakit menular. Sobat sehat, bagaimana dalam situasi pandemi COVID-19? Jelas,
pandemik ini menjadi tambahan beban masalah kesehatan tersendiri. Karena masalah kesehatan yang didapat dari riset kesehatan dasar tidak bisa diabaikan. Bahkan kita makin memahami beberapa penyakit tidak menular menjadi komorbid penyakit COVID-19. Masalah kesehatan dari Riskesdas tidak akan terlalu berubah kalau tidak ada perubahan perilaku dalam mencegahnya. Hasil Riskesdas 2018 meneguhkan pola penyakit tidak menular sebagai penyebab kesakitan dan kematian tertinggi di Indonesia, dan belum hilangnya penyakit menular sebagai penyebab kesakitan dan kematian yang masih tinggi di Indonesia. Saya berharap informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil riset kesehatan dasar, Susinas, maupun survei-survei yang lain akan bisa mempengaruhi perilaku kita dalam meraih kesehatan kita. Ya, gitu dulu ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.